Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dr. Maya Novitasari, SEMAK CPFR. Saya adalah dosen S1 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun. Saat ini saya mengajar mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan bobot pengajaran sebesar 3 SKS. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah Akuntansi Manajemen. Akuntansi manajemen wajib ditempuh oleh mahasiswa S1 akuntansi. Mata kuliah akuntansi manajemen mencakup akuntansi manajemen, pemantapan konsep dan perilaku biaya, harga pokok produksi, activity based costing system, analisis biaya volume laba, penganggaran modal, dan balance scorecard. Capaian pembelajaran akuntansi manajemen adalah mahasiswa paham tentang fundamental akuntansi manajemen dengan lingkungan bisnis yang dinamis dan menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen dari laporan keuangan. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah, di mana saya akan menyampaikan materi kepada mahasiswa dan mahasiswa akan memberikan umpan balik atau feedback atas materi yang telah saya sampaikan. Mata kuliah akuntansi manajemen saya sampaikan secara hybrid, di mana saya memaksimalkan teknologi informasi saat saya melakukan pengajaran dengan blended learning. Media pengajaran yang saya gunakan adalah email, Google Classroom, YouTube, blog, WhatsApp, dan portal Frita. Pengajaran ini saya lakukan agar mahasiswa dapat memanfaatkan media-media di era keterbukaan informasi, menyerap lebih banyak informasi, dan sebagai sarana perencanaan, strategi, dan manajemen terhadap materi-materi yang telah saya sampaikan. Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah peran akuntansi manajemen dalam perusahaan. Materi tersebut sudah terangkum dalam rancangan pembelajaran semester atau RPS. Dan berikut video pembelajaran yang saya lakukan secara daring melalui teknologi Zoom. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Sehat? Alhamdulillah Bu sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Untuk kali ini kita akan menempuh mata kuliah apa? Akuntansi apa? Akuntansi manajemen. Ya, akuntansi manajemen di sini ya. Sebelumnya saya coba memperkenalkan diri. Saya Dr. Maya Novitasari, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi CPFR. Di sini saya akan mengampu mengenai mata kuliah akuntansi manajemen. Saya izin untuk share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Terlihat jelas, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ini ya, tentang akuntansi manajemen. Sebuah organisasi atau perusahaan akan berjalan dengan efektif dan efisien jika dikelola dengan cara yang tepat. Agar mencapai tujuan tersebut diperlukan manajer-manajer yang handal untuk melakukan pengelolaan pada masing-masing departemen. Setiap organisasi, baik skala kecil maupun besar, pasti memiliki seorang manajer atau pengelola, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas penyusunan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pemberian motivasi bagi karyawan serta mengendalikan kegiatan perusahaan.
Manajemen pada perusahaan memiliki fungsi, diantaranya ada yang pertama adalah perencanaan atau planning, yaitu merupakan proses menentukan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan di masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yaitu proses penyusunan dan pengkoordinasian dari struktur organisasi sesuai dengan tujuannya. Hal ini meliputi pengaturan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk membagi berbagai tugas, tanggung jawab, dan wewenang pada masing-masing bagian. Yang ketiga, pengarahan dan pemberian motivasi, directing atau leading, yaitu mampu memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada anggota lainnya untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Seorang manajer yang baik akan bisa memberikan pengarahan dan motivasi bagi karyawannya, sehingga kinerja dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan akan tinggi. Lalu yang keempat ada pengendalian atau controlling, yaitu mampu melakukan pengendalian dari aktivitas perencanaan yang sudah diimplementasikan dengan cara memonitor implementasi suatu rencana dan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan atau decision. Semua fungsi manajemen pada hakikatnya memerlukan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mungkin ada masukan untuk penjelasan fungsi manajemen? Silakan. Belum? Bisa dilanjutkan? Bisa? Oke. Bisa, Bu. Selanjutnya, di sini ada siklus perencanaan dan pengendalian. Keseluruhan aktivitas manajemen dapat diringkas dalam sebuah model yang disebut dengan siklus perencanaan dan pengendalian, seperti yang terlihat di gambar pada PPT. Di situ ada pengambilan keputusan, dimulai dari perencanaan, implementasi, monitoring, sampai pengendalian. Lalu, nah ini ada akuntansi, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen. Di sini nanti saya akan menjelaskan untuk perbedaan maupun persamaan dari ketiga pengertian ini. Yang pertama ada akuntansi. Pengertian akuntansi, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu sangat amat berbeda. Akuntansi adalah proses pencatatan, perhitungan, pengidentifikasian, pengukuran, dan penyusunan informasi ekonomi dalam bentuk laporan keuangan suatu perusahaan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada akuntansi keuangan. Adalah akuntansi yang disusun untuk menghasilkan suatu informasi dalam bentuk laporan keuangan yang ditujukan bagi pihak intern dan pihak ekstern atau pihak di luar perusahaan seperti pemerintah, investor, kreditor, dan lain-lain. Itu adalah suatu stakeholder ya. Jadi stakeholder itu ada pemerintah, investor, kreditor, dan lain-lain. Nah, di sini saya mau bertanya, laporan keuangan itu ada 5, apa aja? Ada yang tahu? Silakan. Laporan keuangan, ayo macam-macam laporan keuangan, ada 5 jenis. Oke, saya kasih clue yang pertama, neraca. Selanjutnya, silakan. Laporan laba rugi, Bu. Ya, laporan laba rugi, betul. Laporan arus kas, laporan perubahan modal, yang terakhir. catatan atas laporan keuangan. Oke, good. Sebagian akuntansi kita harus tahu mengenai macam-macam laporan keuangan ya. Selanjutnya akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah laporan keuangan yang disusun untuk menghasilkan suatu informasi yang berguna bagi pihak internal perusahaan atau manajemen yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi tersebut dapat berupa kebijakan-kebijakan yang tidak dipublikasikan untuk pihak eksternal. Tuh ya, jadi yang membedakan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen sudah terlihat. Kalau akuntansi keuangan
itu informasinya bisa digunakan untuk pihak eksternal. Seperti tadi ada stakeholder, yaitu pemerintah, investor, kreditor, dan lain-lain. Sedangkan akuntansi manajemen itu tidak boleh dipublikasikan untuk pihak eksternal. Jadi memang untuk internal perusahaan saja. Itu ya. Jadi pengertian akuntansi, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen dapat dikatakan bahwa pengertian tersebut merupakan siklus atau rantai yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang tidak dapat dipisahkan. Nah, selanjutnya adalah persamaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Keduanya sama-sama memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Informasi yang disusun di akuntansi keuangan ditujukan untuk pihak-pihak eksternal perusahaan seperti para investor, kreditor, pemerintah. Sedangkan laporan yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen itu digunakan oleh pihak-pihak internal perusahaan seperti manajer masing-masing departemen atau divisi suatu perusahaan. Gitu ya. Lalu perbedaan tujuan antara kedua akuntansi tersebut membawa konsekuensi pada perbedaan karakteristik akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Meskipun keduanya mendasarkan pada data keuangan yang sama, secara lengkap perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dapat dilihat sebagai berikut. Nah, ini karakteristik akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama adalah pengguna informasi. Akuntansi manajemen di pengguna informasi adalah pihak-pihak internal organisasi, yaitu berbagai tingkatan manajemen, termasuk manajemen di masing-masing departemen. Lalu akuntansi keuangan, pihak-pihak eksternal seperti investor, pemerintah, kreditur, supplier, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah dasar penyusunan laporan. Akuntansi manajemen berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang dihasilkan sifat bebas sesuai dengan kebutuhan pihak manajemen. Lalu pada akuntansi keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum dan diperiksa berdasarkan norma pemeriksaan akuntansi atau audit. Lalu yang ketiga adalah orientasi waktu pelaporan. Pada akuntansi manajemen, prediksi atau proyeksi atau performa perusahaan itu untuk masa depan. Lalu pada akuntansi keuangan disusun berdasarkan data masa lalu atau historis dari suatu perusahaan. Selanjutnya ada objek evaluasi, di mana dalam akuntansi manajemen itu peran manajer pada berbagai segmen atau unit atau departemen dalam suatu organisasi perusahaan. Lalu akuntansi keuangan itu kondisi dan kemampuan ekonomi perusahaan secara keseluruhan. Waktu pelaporan, akuntansi manajemen itu fleksibel, dapat disusun rentang waktu pendek atau panjang seperti mingguan, bulanan, triwulan, semester, atau tahunan. Pada akuntansi keuangan itu kurang fleksibel, disusun pada saat laporan tahunan atau laporan tengah semester secara periodik. Jadi ada laporan triwulan, ada laporan semester, dan ada laporan akhir tahun, itu yang disusun dalam annual report. Lalu selanjutnya bentuk laporan. Dalam akuntansi manajemen itu bentuk terinci sesuai kebutuhan pihak manajemen perusahaan. Lalu dalam akuntansi keuangan itu bentuk ringkasan aktivitas keuangan perusahaan secara keseluruhan dan sudah bagus sesuai aturan keuangan yang berlaku saat itu juga. Tingkat kesulitan akuntansi manajemen itu lebih sulit. Karena apa? Karena dia melibatkan lebih banyak disiplin ilmu dan pengetahuan. Sedangkan pada akuntansi keuangan lebih mudah karena hanya berdasarkan disiplin ilmu akuntansi. Lalu isi laporan. Pada akuntansi manajemen itu sesuai dengan kebutuhan pihak manajemen seperti anggaran, laporan penggunaan biaya, laporan prestasi kerja, laporan analisis, laporan perkembangan, penjualan, dan sebagainya. Lalu pada akuntansi keuangan, laporan keuangan yang terdiri dari, tadi ya sudah dijelaskan ada neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Lalu selanjutnya tingkat presisi dan akurasi. Pada akuntansi manajemen, presisi dan akurasinya itu lebih rendah daripada akuntansi keuangan. Yang terpenting adalah kecepatan dan ketepatan dari waktu pelaporan. Sedangkan pada akuntansi keuangan itu presisi dan akurasinya lebih tinggi daripada akuntansi manajemen. Lalu selanjutnya sifat mandatori. Pada akuntansi manajemen tidak bersifat mandatori. Yang terpenting manfaat dari informasi yang dihasilkan. Sedangkan pada akuntansi keuangan bersifat mandatori karena mengikuti badan atau penguasa tertentu, misalnya sesuai dengan standar SAK, sesuai dengan aturan IAI dan sebagainya. Nah, ini ya, selanjutnya adalah peran akuntansi manajemen. Dari sini ada yang ditanyakan atau memberikan pendapat? Sebelum kita Izin menambahkan, Bu. Ya, silakan Mbak Sheila. Tentang perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jadi kalau akuntansi keuangan itu lebih berfokus pada transaksi masa lalu atau istilahnya pengukuran historis. Nah, sedangkan kalau akuntansi manajemen itu berorientasi kepada masa depan. Jadi melibatkan analisis prediktif dan perencanaan, gitu Bu. Oke, bagus. Selanjutnya mungkin ada yang ingin menambahkan atau mungkin bisa bertanya dan nanti dijawab oleh teman-teman yang lain. Silakan. Bisa lanjut? Oke, saya lanjutkan ya. Kita masuk ke peran akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu mempunyai peranan besar dalam perusahaan, yaitu membantu pihak-pihak internal, direktur utama, dan masing-masing tingkatan manajemen dalam setiap unit atau departemen dari perusahaan. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, akuntansi manajemen yang akan kita pelajari ada beberapa item yaitu ya. Yang pertama adalah konsep dan fungsi biaya. Pihak manajemen dapat memahami berbagai macam biaya dan fungsi biaya sehingga dapat menentukan pengambilan keputusan yang tepat terkait biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen berperan dalam pengambilan keputusan dari berbagai alternatif untuk memilih salah satu alternatif yang tepat bagi perusahaan, yaitu terkait konsep informasi biaya diferensial. Lalu yang ketiga, penentuan biaya variabel atau variable costing dan biaya penuh atau full costing. Perbedaan penghitungan dengan metode penentuan cost variabel dan cost penuh yang bermanfaat bagi manajemen dengan menyediakan informasi penting untuk pembuatan keputusan dan pengendalian dengan pendekatan perilaku biaya dalam perhitungan laba rugi. Selanjutnya, penentuan harga pokok produksi. Akuntansi manajemen berperan untuk menentukan besarnya harga pokok produksi yang dikeluarkan, sehingga selanjutnya dapat menentukan laba yang diinginkan perusahaan dan harga jual dengan berbagai metode. Selanjutnya, Activity Based Costing System atau yang kita kenal ABC System ya. Itu merupakan metode perhitungan yang menerapkan konsep biaya berdasarkan aktivitas untuk menghasilkan harga pokok produksi yang lebih akurat. Metode ini membantu perusahaan mengurangi distorsi yang disebabkan oleh sistem penentuan harga pokok tradisional, sehingga dengan ABC dapat diperoleh biaya produk yang lebih akurat. Yang keenam adalah analisis biaya volume laba, yaitu merupakan salah satu alat analisis yang bermanfaat bagi para manajer untuk melaksanakan tugasnya. Alat ini membantu memahami hubungan antara biaya, volume, dan laba dalam sebuah organisasi dengan memfokuskan hubungan antara 5 elemen, yaitu harga jual produk, volume atau tingkat kegiatan, biaya variabel per unit, jumlah biaya tetap, dan unit produk yang dijual.
Lalu yang ketujuh ada penentuan harga jual, yaitu merupakan penentuan besarnya harga yang akan dibebankan kepada konsumen yang diperlukan atau dihitung dari biaya produksi ditambah biaya non produksi dan ditambahkan dengan laba yang diharapkan. Selanjutnya harga transfer, menyediakan informasi berupa perhitungan harga produk barang atau jasa yang ditransfer atau dipertukarkan antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Selanjutnya penganggaran modal atau capital budgeting. Penganggaran modal digunakan untuk pihak manajemen dalam mengalokasikan dana atau penanaman modal pada investasi baru dengan berbagai metode. Selanjutnya yang terakhir adalah balance scorecard. Akuntansi manajemen berperan memberikan informasi akuntansi berupa pengukuran kinerja perusahaan dari perspektif keuangan dan non-keuangan, yaitu pelanggan, bisnis internal, pertumbuhan, dan pembelajaran. Silakan, mungkin ada pendapat teman-teman di sini mengenai peran akuntansi manajemen. Mau sedikit menambahkan, Bu? Monggo, Dwiki, silakan. Jadi peran akuntansi manajemen yaitu untuk memberikan informasi yang relevan dan akurat kepada manajemen suatu organisasi agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Ini melibatkan berbagai tugas seperti perencanaan anggaran, analisis biaya, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan strategis. Dengan informasi yang tepat dari akuntansi manajemen, manajemen dapat mengelola sumber daya perusahaan dengan lebih efektif dan efisien. Sudah, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Yang lainnya mungkin? Saya ingin menambahkan sedikit, Bu. Ya, silakan, Reti. Untuk metode penetapan biaya atau penentuan pada biaya, itu awal mulanya dicetuskan di Jerman. Dinamakan Grenzplankostenrechnung, dikembangkan pada akhir 1940-an dan 1950-an. Metode ini secara khusus dirancang untuk memberikan penerapan yang lebih konsisten dan akurat tentang bagaimana biaya manajerial dihitung dan dibebankan ke suatu produk atau layanan. Oke, bagus berarti. Terima kasih. Yang lainnya mungkin? Sheila? Ada, Bu. Ya, silakan Sheila. Menambahkan sedikit terkait peran akuntansi manajemen mungkin dari memprediksi arus kas. Jadi peran akuntansi manajemen itu dia bisa memprediksi arus kas dan mengetahui dampak arus kasnya pada bisnis. Oke. Ada yang ingin menambahkan lagi? Ilma mungkin? Sudah? Atau mungkin ada yang pengen menambahkan mengenai isu-isu tentang akuntansi manajemen pada perusahaan saat ini? Ada? Kira-kira yang terjadi pada perusahaan tentang penyusunan strategi mungkin dalam manajemen perusahaan? Silakan. Nah, sini saya coba memberikan contoh sedikit ya mengenai pengambilan keputusan akuntansi manajemen dari suatu perusahaan. Itu salah satunya adalah perusahaan melaksanakan CSR. Nah, itu kan merupakan manajemen perusahaan di mana perusahaan itu juga memperhatikan sosialnya, memperhatikan masyarakat sekitarnya, memperhatikan lingkungannya. Itu juga merupakan suatu strategi dari manajemen perusahaan. Jadi pelaksanaan CSR itu salah satu dari strategi dari manajemen perusahaan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Gitu kan tadi kan kalau akuntansi manajemen kan dilihat untuk masa datang kan, sedangkan kalau akuntansi keuangan kan dilihat dari historisnya gitu. Oke, sekarang sudah selesai. Sekarang saya ingin memberikan tugas untuk dikumpulkan minggu depan ya Dek ya, mengenai yang tadi sudah saya jelaskan. Tadi saya sudah memberi contoh mengenai isu-isu yang terkini mengenai akuntansi manajemen dari suatu perusahaan.
Silahkan kalian nanti mencari kira-kira isu-isu terkini tentang akuntansi manajemen dari perusahaan itu apa saja. Nanti kalian ketik dan kalian kumpulkan di email saya ya, di maya.novitasari@unipma.ac.id. Ada pertanyaan mengenai tugas ini? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Mungkin cukup, Bu. Kita bertemu lagi minggu depan. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu Bu Maya. Maya. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya.